Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pagi ini saya bacakan firman Allah, surat yang pendek yang kita semua sudah hafal, bahkan anak-anak kecil sudah hafal, tapi isinya sangat penting agar kita tidak sampai lupa. Pagi ini saya ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang mukmin mesti meyakini agama itu yang benar, Islam itu yang benar. Tapi di sini Allah mengingatkan, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah menjelaskan, yaitu orang-orang yang tidak merdulikan anak-anak yatim. Anak yatim itu anaknya ditinggal bapaknya meninggal, karena tidak ada yang menanggung hidupnya, sekolahnya, kesehatannya, maka tanggung jawab ini dibebankan kepada kita semua orang mukmin. Artinya kita seorang mukmin ini harus mempunyai satu keyakinan bahwa apa yang kita miliki ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Manusia itu tidak punya apa-apa. Kalau kita ingin tahu siapa si manusia itu, kita melihat kepada anak yang baru lahir. Itulah kita. Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Adapun sekarang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan yang kita miliki harus kita tasarrufkan kepada yang lain yang sangat-sangat membutuhkan. Ini perintah Islam, sehingga Allah berfirman, orang yang tidak merdulikan anak yatim itu orang yang mendustakan Islam. Apa yang kita bisa? Hanya bisa ngurusi. Hanya bisa punya sedikit setiap bulan, 10.000 setiap bulan kita sisihkan agar kita ini termasuk orang yang peduli kepada yatim. Bisanya apa? Jangan sampai sama sekali kita itu absen. Mbokono bisa panitiai pengurusnya. Sikap seperti itu sikap yang dikatakan oleh Allah, yukadzibu biddin, tidak peduli kepada orang yang lemah. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan dan mengajak orang memberi makan kepada orang miskin. Jadi orang Islam itu tidak hanya sholat ini saja, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya menolong orang. Jangan sampai tidak ada keseimbangan antara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita menghadap sesama manusia.
orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak pernah memberi makan dan mengajak orang memberi makan kepada orang miskin, inilah orang-orang yang mendustakan Islam. Mari kita hindari, sebisa mungkin kita hindari. Kita sudah seperti ini, subuh-subuh datang ke masjid, setiap ada azan kita datang jamaah. Tapi karena kita tidak peduli kepada orang-orang yang lemah, kita disebut oleh Allah yukadzibu biddin. Rasul memberi satu gambaran, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang-orang yang merawat anak yatim itu di surga nanti seperti ini, menyandingkan jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah. Seperti ini nanti orang yang merawat anak yatim, kafirul yatim, itu dengan saya di surga seperti itu. Sabda Rasul yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, sahih, as-sa'i al armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang menolong janda, janda itu lemah karena janda itu semula ditanggung oleh suaminya, suaminya lantas meninggal atau cerai, lemah. Siapa yang menolong janda dan orang miskin? Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang jihad fi sabilillah di medan perang. Kal qaim la yaftur wa shaim la yuftir. Orang yang menolong janda, menolong orang miskin, menolong orang yang lemah, maksudnya itu sama dengan orang yang sholat malam tidak pernah telat, puasa tidak pernah mukah. Rasul memberi pengharapan demikian besar pahalanya merawat anak yatim dan orang miskin, menolong janda dan orang miskin, itu seperti itu. Setelah Allah menerangkan agar kita ini peduli dengan sesama, terusnya ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholat itu pahalanya besar, tapi ada orang sholat yang celaka. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Yang sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai kepada sholatnya. Ada yang menafsirkan lalai waktunya, ada yang mengartikan yang sangat ekstrem, lalai kepada apa yang dibaca waktu sholat. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, sholatnya hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dilihat orang. Ini orang munafik, dan insya Allah kita tidak seperti itu. Kita perbaiki sholat kita dari masalah waktu, saya masalah apa yang kita baca, karena kita ini manusia lemah, sudah menghafalkan, membaca, mengkaji, tapi juga lupa. Terus kita upayakan untuk bisa ingat. Hubungan antara Allah kita perbaiki sebaik-baiknya, tapi kita tidak diperbolehkan meninggalkan, memperdulikan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Peringatan ini saya sampaikan untuk kita semua, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, agar tidak sampai kita ini yang tekun seperti ini disebut Allah mendustakan agama, sebab kita tidak peduli kepada sesama.
Mudah-mudahan ada manfaatnya surat yang pendek ini, dan kita ditolong Allah bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.